Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Dandi Payalumi dari kelas 11 Pascal dengan nomor urut 18 dengan NIM 19 11 23 11. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas uji kompetensi bab 2 untuk tugas keterampilan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah kebebasan seperti bebas berpendapat dan mempunyai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan oleh suatu negara dengan bertujuan melindungi hak-hak perorangan warga negara. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai dengan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan dan hubungan antar kelengkapan negara, dan berdasarkan prinsip ideologi suatu negara. Jelaskan macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung. Maksudnya adalah di mana sistem ini semua warga negara terlibat langsung dalam serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kedua, demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi secara tidak langsung adalah maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan rakyat. Yang pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4, yaitu demokrasi, perwakilan, dan sistem referendum, yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah dapat menjalankan program-program yang disetujui oleh badan perwakilan rakyat. 3. Demokrasi perwakilan dan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Yang terakhir adalah demokrasi perwakilan dan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen, akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Selanjutnya adalah berdasarkan prinsip ideologi. Nah, berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi memberikan hak kebebasan berpendapat pada rakyat. Kedua, demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan dengan sesuai paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang terakhir adalah demokrasi Pancasila, adalah sebuah sistem di mana pemerintah yang dijalankan oleh suatu negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan musyawarah mufakat yang menguntungkan kepentingan umum. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal. Soko Guru Demokrasi Universal adalah tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun mendirikan tatanan demokrasi dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Pembahasannya adalah demokrasi adalah sistem pemerintah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi ini tidak akan terwujud jika tiang-tiangnya tidak ditegaskan. 5 pilar demokrasi menurut Muhammad Atta adalah media massa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Sedangkan menurut Soko Guru Demokrasi menurut Alamuddin terbagi menjadi 11, yaitu kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, jujur, hak asasi minoritas, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pemerintah berdasarkan persetujuan dari rakyat, pembatasan pemerintah secara konstitusional, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama dan mufakat, dan terakhir adalah pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Ini adalah 11 yang dianggap oleh Alamuddin sebagai Soko Guru Demokrasi. Selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasi sendiri-sendiri. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila suatu aturan yang memiliki landasan dari Pancasila. Demokrasi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh negara Indonesia. Hal ini dikarenakan
dipastikan demokrasi tersebut sesuai dengan dilaksanakan di negara Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila terdapat nilai sosial dan budaya yang sudah ada di dalam masyarakat. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip yaitu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Demokrasi Pancasila tidak mengenal adanya tirani, minoritas dan dominasi mayoritas. Dominasi mayoritas merupakan suatu kelompok terbesar yang mematuhi kehidupan dengan cara mengabaikan kelompok yang bersifat kecil. Sedangkan tirani minoritas merupakan sebuah kelompok kecil dengan mematuhi kehidupan dengan cara mengabaikan kelompok yang bersifat besar. Demokrasi Pancasila selalu mengutamakan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa. Kelompok minoritas dan mayoritas memiliki posisi yang sama dalam demokrasi Pancasila. Manfaat secara langsung demokrasi Pancasila yaitu sebagai penyampaian pendapat, sebagai penghindar tirani, sebagai kebijakan sosial, sebagai kesejahteraan sosial, dan sebagai tanggung jawab negara. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa. Itu adalah garis besar kesimpulan dari jawaban dari pertanyaan ini. Sedangkan demokrasi lainnya itu mengutamakan kepentingan demokrasi diri sendiri. Selain itu, demokrasi mengutamakan musyawarah. Pertanyaan selanjutnya, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif dan empirik. Mengenai pembuktian negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik akan dipaparkan secara singkat dengan penjelasan berikut. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dapat dilakukan dengan menguras sejarah keberlangsungan politik praktis di negara ini. Dari awal kemerdekaan sampai hari ini, proses pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan wakil rakyat di parlemen selalu melalui rangkaian pemilihan umum secara langsung. Kendati terdapat noda sejarah selama 32 tahun di bawah kepemimpinan seorang ex-jenderal, tetapi negara Indonesia memiliki fondasi sistem demokrasi. Sebenarnya di sini ada 32 tahun dimaksud adalah pemimpinan presiden kedua kita yaitu Soeharto, yang dimana dia bisa dikatakan sebagai noda sejarah karena bersifat moneter. Kemukakan prinsip-prinsip yang diperlukan dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama adalah menghormati, mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama setelah mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Dalam kehidupan bernegara, demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang bersifat independen, terlepas dari kecenderungan dan pengaruh dari pihak manapun, melaksanakan pemilihan umum, menentukan pemimpin negara maupun di wilayah di bawahnya, meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, dan dilaksanakan kekuasaan itu diatur oleh undang-undang, menyeimbangkan kewajiban dan hak, melaksanakan kebebasan dalam masyarakat dan negara, tetapi kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional, pemerintah dapat terbentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah terbatas, dan terakhir adalah negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.